Al-Quran yang mulia bukanlah buku biasa atau kitab biasa, tetapi adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu, sehingga di dalam membacanya dan berinteraksi dengannya butuh aturan-aturan, butuh adab. Lalu apakah adab-adab bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran? Buku yang akan kita ulas akan membahas semuanya. Buku yang akan kita ulas berjudul At-Tibyan, Adab bagi Penghafal Al-Quran. Meskipun buku ini berjudul Adab Penghafal Al-Quran, namun buku ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, tapi diperuntukkan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar yang sangat terkenal di dalam dunia Islam. Buku ini dibagi menjadi 10 bab. Bab yang pertama membahas tentang keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran, di mana di situ disebutkan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran, maka seperti buah utrujah yang baunya harum dan rasanya manis, dan orang mukmin yang jarang baca Al-Quran maka seperti buah kurma yang rasanya manis tapi tidak ada baunya. Kemudian orang munafik yang suka baca Al-Quran seperti buah raihanah yang baunya harum tapi tidak ada rasanya. Dan orang munafik yang tidak pernah baca Al-Quran maka seperti buah handolah yang tidak ada baunya dan juga tidak ada rasanya atau rasanya pahit. Kemudian bab yang kedua dari buku ini yaitu tentang keutamaan qiraah dan ahlu qiraah. Bab yang ketiga yaitu keharusan memuliakan Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Keharusan memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Keharusan kita memuliakan qori yang pandai membaca Al-Quran, imam-imam yang bacaannya bagus, yang hufad, para hafid Al-Quran yang hafalannya begitu banyak, kita muliakan mereka sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian bab yang keempat yaitu adab bagi pengajar Al-Quran dan juga adab bagi para pelajar Al-Quran. Jadi di sini diterangkan bagaimana apabila seseorang itu mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya atau murid-muridnya sebagai seorang pelajar Al-Quran, bagaimana adab-adabnya itu diterangkan di dalam buku ini. Di antaranya adab bagi pengajar Al-Quran yaitu berniat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan harta niat utamanya, tapi hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaknya waspada dari sifat sombong dan memperlakukan muridnya dengan baik, kemudian mendidik murid untuk memiliki adab yang mulia. Kemudian di antara adab bagi pelajar Al-Quran atau murid-muridnya yaitu hendaknya berguru kepada guru yang kompeten, kemudian berpenampilan sopan, lalu bersemangat tinggi di dalam belajar Al-Quran tersebut. Kemudian bab yang kelima yaitu adab bagi penghafal Al-Quran. Disebutkan di sini di antaranya tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Ini nasihat bagi para penghafal Al-Quran, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, membiasakan diri untuk qiraah malam, mengulang Al-Quran dan menghindari lupa. Bagi yang lupa membaca wirid. Ini di dalam bab yang kelima.
Bab yang keenam yaitu adab membaca Al-Quran secara umum, tidak hanya bagi pengajar atau pelajar atau para penghafal Al-Quran, tetapi bagi kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Adab, akhlak di dalam membaca Al-Quran, di antaranya membersihkan mulut terlebih dahulu, kemudian dalam keadaan suci, kemudian memulai qiraah dengan ta'awud, dan yang lain sebagainya. Di sini juga disebutkan yaitu masalah-masalah unik yang penting. Disebutkan oleh beliau di antaranya melafalkan ayat Al-Quran dengan maksud untuk berbicara. Bagaimana hukumnya diterangkan di dalam buku ini. Kemudian bagaimana membaca Al-Quran sambil berjalan, lalu ketentuan-ketentuan penting yang berkaitan dengan qiraah, membaca beberapa surah dalam satu rakaat, hukum-hukumnya dijelaskan di dalam buku ini, dan masalah-masalah unik yang penting tersebut banyak sekali disebutkan di sini. Masalah-masalah yang mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Nah, di situ disebutkan oleh Imam An-Nawawi secara lengkap. Kemudian bab yang ketujuh yaitu adab terhadap Al-Quran. Adab secara umum bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita menyikapi Al-Quran, yaitu wajibnya memuliakan Al-Quran, haram menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu. Kemudian juga haram berdebat mengenai Al-Quran, mempertanyakan Al-Quran. Makruh mengatakan saya lupa ayat ini. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat sekalian lupa suatu ayat, maka jangan mengatakan saya lupa ayat ini, tapi katakanlah saya dilupakan. Ini saya dilupakan terhadap ayat ini. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Kemudian bab yang ke-8 yaitu ayat dan surah yang dibaca pada waktu dan keadaan tertentu. Ayat-ayat dan surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu-waktu tertentu, yang dibaca pada sholat sunnah, kemudian surat Al-Kahfi pada malam Jumat, banyaknya membaca ayat kursi, surat yang dibaca menjelang tidur, yang dibaca ketika bangun tidur, di antaranya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab 8 ini. Kemudian bab yang ke-9 yaitu tentang menulis ayat Al-Quran dan memuliakan mushaf Al-Quran. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi tentang perbedaan pendapat tentang jumlah mushaf yang dikirimkan. Jadi saat itu pada zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jumlah berapa mushaf yang dikirimkan ke pusat-pusat Islam saat itu. Kemudian ada anjuran menulis ayat Al-Quran dengan tulisan yang bagus. Lalu ada orang yang berhadas, haram membawa Al-Quran. Ini disebutkan di sini. Lalu juga ada bagian najis pada orang yang menyentuh Al-Quran. Kemudian bab yang ke-10 atau bab yang terakhir di sini disebutkan akurasi nama dan bahasa dalam kitab At-Tibyan sesuai urutan letaknya. Di sini berisi tentang kalimat-kalimat atau kata-kata sulit yang ada di dalam kitab At-Tibyan ini, dijelaskan kata per kata oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu adalah 10 bab yang terdapat di dalam buku ini. Buku ini sangat cocok sekali, bahkan saya rasa seorang penghafal Al-Quran harus mempunyai buku ini, sehingga dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan terhadap hafalannya atau terhadap Al-Quran tersebut, bagaimana adab-adabnya. Dan juga buku ini tentu saja sangat cocok sekali bagi para pengajar Al-Quran dan para pelajar Al-Quran, murid-murid sanawiyah, murid-murid aliyah, madrasah yang belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar menghafal, belajar membaca, maka hendaknya mengetahui adab-adab terhadap Al-Quran, dan buku ini mengajarkan itu semuanya.
Kemudian secara umum buku ini bermanfaat dan hendaknya seorang muslim mengetahui tentang adab-adab terhadap Al-Quran tersebut. Sehingga buku ini adalah buku yang sangat bermanfaat sekali, secara umum cocok untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Sampai jumpa pada ulasan buku yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.